Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesa. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping materi tentang kerangka konseptual akuntansi. Berikut mind mapping yang saya buat, bisa dilihat. Jadi, dari mind mapping tersebut, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi dalam proses penetapan standar yang memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama proses penetapan standar. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak. Dari mind mapping yang sudah saya buat, ada gambar kerangka konseptualnya. Jadi, saya akan menjelaskan pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama dari kerangka konseptual akuntansi membahas mengenai SFAC nomor 1 yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk perubahan bisnis, dan SFAC nomor 4 yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk organisasi-organisasi non-bisnis. Adapun tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis yaitu berguna bagi para calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lain yang serupa secara rasional. Dan adapun tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis yaitu dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia sumber daya dalam melakukan pengambilan keputusan yang rasional atas pengalokasian sumber daya di organisasi tersebut. Selanjutnya ada konsep-konsep fundamental. Pada tingkat kedua dari kerangka konseptual membahas mengenai elemen-elemen nomor 2 dan karakteristik kualitatif SFAC nomor 3 dan nomor 6. Konsep fundamental meliputi baik karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi maupun definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. FASB mengeluarkan SFAC nomor 2 yang memberikan kriteria untuk melakukan pemilihan di antara metode akuntansi dan pelaporan alternatif dan persyaratan pengungkapan guna mengindikasikan informasi mana yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Maka karena itu perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti relevansi, keandalan, dapat diverifikasi, ketetapan penyajian dan kelengkapan, netralitas, komparabilitas, pertimbangan biaya manfaat, dan materialitas. Adapun elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis. SFAC nomor 3 mendefinisikan 10 elemen yang saling berkaitan yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status perusahaan, yaitu sebagai berikut, seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya ada konsep-konsep operasional. Pada tingkat ketiga dari kerangka konseptual ini akan membahas tentang konsep-konsep operasional. Konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan. Sebagian besar konsep ini telah dirumuskan oleh FASB dalam SFAC nomor 5. Menurut SFAC nomor 5,
Untuk dapat diakui, sebuah item harus memenuhi satu definisi dari unsur laporan keuangan, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh FASB dalam SFAC nomor 6, dan harus dapat diukur. Adapun konsep operasional yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Pengakuan adalah proses pencatatan item-item dalam ayat jurnal, di mana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan. Pengukuran. Mengenai kriteria pengukuran, saat ini ada atribut pengukuran yang digunakan dalam praktik akuntansi, yaitu biaya historis, biaya pengganti, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan. Selanjutnya ada pelaporan. Kerangka konseptual yang mengindikasikan bahwa seperangkat utuh laporan keuangan diperlukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Selanjutnya ada konsep-konsep penyajian. Konsep penyajian ini merupakan tingkat keempat mengenai mekanisme penyajian yang digunakan pada akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi. Terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Asumsi dasar ini disebut postulat akuntansi, yang terdiri dari asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi atau bisnis, asumsi periode akuntansi, dan asumsi kesinambungan usaha. Dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi, terdapat pendekatan umum yang digunakan. Pendekatan ini disebut dengan prinsip dasar akuntansi. Ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengakuan. Jadi, sekian penjelasan mind mapping materi kerangka konseptual akuntansi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan materi yang disampaikan belum lengkap. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.